Halo semuanya, kembali lagi nih di Small Podcast SMA Muhammadiyah Remaja Podcast. Sebelumnya perkenalan dulu nih, soalnya saya baru pertama kali menjadi host di Small Podcast ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Oke nih teman-teman, sekarang kita kedatangan narasumber yang dimana beliau ini adalah seorang ustadz yang mempunyai lembaga non formal yang sukses. Tidak lama-lama lagi, mari kita sambut. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustaz Awad. Ya, pandai bahasa Arab nih Yusuf ya. Kayaknya sudah pernah jadi murid saya juga dulu ya. Luar biasa. Pak Ustaz, izinkan saya membaca yang tadi. Nama Wawan Haryanto SPD, tempat tanggal lahir Banyuwangi 5 November 1994. Pekerjaan sekarang founder Griya Konseling Qur'ani Sampit 2018 sampai sekarang, guru PAI dan Al-Quran SMA IT Arafah Sampit 2019 sampai sekarang, mudir Baitus Salam Islamic Course Sampit 2021 sampai sekarang. Afwan, sebelum masuk ke poin pertama, ngomong-ngomong seputar tahfiz, SMA Muhammadiyah mempunyai program tahfiz yang dimana program tersebut adalah program unggulan. Di dalam kelas tahfiz itu ada kegiatan setoran ayat atau setoran surah, murajaah dan tahsin. Dan ada juga beasiswa dari sekolah Ustaz di kelas tahfiz yang dimana syarat bagi pendaftar yang sudah tahfiz Quran 1 juz dan akan dapat SPP 1 semester dan berlaku kelipatan Ustaz. Jadi bagaimana nih menurut Ustadz supaya kelas tahfiz ini menarik untuk peserta didik yang akan datang lagi, peserta didik yang baru. Dan juga kalau udah gitu, kira-kira mencukupi tidak Ustadz untuk daya tarik mereka untuk bergabung di kelas tahfiz di SMA Muhammadiyah? Baik, terima kasih Maulana Yusuf ya. Baik, berbicara kita tentang tahfiz, ini satu hal yang luar biasa. Artinya lembaga-lembaga pendidikan maupun formal maupun non formal itu hari ini banyak sekali ya, kita lihat sudah mulai menerapkan satu muatan tambahan dalam pembelajaran terkait dengan program tahfiz itu sendiri. Kalau hari ini SMA Muhammadiyah sudah menerapkan, sudah luar biasa. Artinya ada hal yang ingin ditampilkan untuk SMA Muhammadiyah sampai sini. Sebenarnya yang perlu diperhatikan bukan hanya untuk daya tarik ya, menghafal Quran ini kan bagian daripada ibadah kepada Allah SWT. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menata kualitas terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kualitasnya baik, maka itu nanti akan secara tidak langsung orang di luar sana itu akan tertarik ini dengan lembaga yang ada di sini. Sehingga untuk membuat semisal kayak tadi beasiswa itu terobosan luar biasa. Artinya kita memberikan penghargaan kepada anak-anak penghafal Quran ya. Ini yang hari ini harus terus ditingkatkan. Tapi jangan lupa bahwa ketika sekolah itu memberikan beasiswa untuk anak-anak penghafal Al-Quran, di sini juga harus ditingkatkan secara kualitas. Itu hal yang harus penting untuk diperhatikan sehingga nantinya menghafal Al-Quran itu bagian daripada kebutuhan yang dirasakan oleh sekolah. Jadi seperti itu. Langsung aja nih Ustaz, ke poin pertama. Apa kiat Ustaz mendirikan sekolah tahfiz hingga sukses saat ini supaya bisa diterima oleh kelas tahfiz itu besar yang akan menjadi sekolah tahfiz di bawah naungan PKPM Muhammadiyah? Oke, pertama yang kami terapkan di samping ini, kebetulan kami memiliki lembaga yaitu Salam Islamic Course, satu lembaga pendidikan non formal. Di dalamnya ada taman pendidikan Al-Quran. Kalau sedikit ya,
bercerita, artinya lembaga yang sebelumnya saya rintis itu awal mulanya adalah bagian daripada motivasi terhadap pentingnya belajar Al-Quran dan pentingnya untuk mengamalkan daripada kandungan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Sehingga inilah yang menjadi fondasi penting agar kita itu semangat dalam belajar Al-Quran. Sehingga itu yang menjadi motivasi Bapak untuk mendirikan lembaga tersebut. Sehingga nantinya ketika memang kebetulan Ustadz Ahmad ya di sini ya, dan Ustadz Ahmad dia juga bagian daripada lembaga kami yang mengajar di sana juga, itu bisa juga untuk nanti ikut mengembangkan. Jadi ini penting untuk SMA Muhammadiyah kalau memang nanti mau mendirikan PKBM, itu penting sekali. Artinya dalam pembelajaran tahfiz itu perlu namanya strategi khusus dan perlu metode yang digunakan agar di lembaga tersebut berjalan dengan baik. Itu yang menjadi poin penting. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran hadis supaya bisa mencapai target yang maksimal bagi peserta didik dan strategis yang paling berhasil. Kalau untuk metode itu kan sebenarnya banyak ya. Artinya apapun itu metodenya itu bisa saja diterapkan. Kebetulan di tempat kami untuk mempelajari Al-Quran kita menggunakan metode tilawati. Di metode tilawati yang digagas oleh Al-Falah Surabaya. Salah satu pendirinya itu Ustaz Ali Muafak. Itu yang kita gunakan sebagai metode cara membaca Al-Qurannya. Karena sebelum menghafal itu kan pondasinya ada di belajar membaca. Kemudian selanjutnya ketika anak itu sudah mampu membaca dengan baik, dia paham makhrajul huruf, dia paham tajwidnya, fasihahnya bagus, maka dia akan otomatis kelanjutannya menghafal. Itu yang perlu diperhatikan. Selain itu, beberapa metode yang kami gunakan untuk tahfiz yang khusus untuk anak-anak kecil itu ada program namanya One Day One Ayat. Jadi khusus yang kecil-kecil nih, programnya One Day One Ayat. Sebenarnya itu juga bisa diterapkan nih untuk adik-adik SMA ini. Nah, awalnya jangan mulu-mulu deh untuk metode atau standar menghafal, jangan mulu-mulu dulu. Buat mereka untuk senang terlebih dahulu interaktif dengan Al-Quran. Kalau sering bahasa kami itu gitu. Pacaran itu boleh nggak sih sebenarnya? Hah? Nggak boleh. Tapi ada pacaran yang boleh. Pengen tahu? Pacaran dengan Al-Quran. Ya. Pacaran dengan Al-Quran itu nanti akan menghasilkan kualitas yang luar biasa dalam memahami Al-Quran, terutama menghafal. Orang kalau cinta itu, orang cinta itu apapun akan ia lakukan demi kekasih. Bayangkan kalau kita itu cintanya sama Al-Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran kandungannya yang dihafal setiap hari, setiap saat, setiap waktu akan diamalkan dalam keseharian. Ini enggak kira-kira? Ya. Jadi itulah yang kemudian bisa kita jadikan pedoman kepada kawan-kawan sebelum kita. Nantinya ada pacaran yang dibolehkan ya, pacaran dengan Al-Quran. Jadi kita biar dekat, kita cinta dengan Al-Quran, maka nanti akan tumbuh rasa cinta dalam diri kita terhadap itu. Tumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran, maka insya Allah kita akan mudah berinteraksi. Nah, gimana kita bisa berinteraksi ya kan? Kalau kita nggak ada rasa cinta terlebih dahulu kan, seperti itu. Itu salah satunya.
agar tidak terkesan nih menghafal itu agaknya kayak berat sekali, bagian daripada satu hal kegiatan yang rasanya berat kan. Makanya awali dengan one day one ayat, satu hari satu ayat. Bayangkan kalau pagi hari ini sebelum masuk kelas SMA Muhammadiyah sampai punya program menghafal Al-Quran one day one ayat sebagai password untuk masuk dalam kelas. Misalkan hari ini kita mulai dari An-Naba, amma yatasaa'alun. Maka sebelum masuk kelas hari ini adalah passwordnya surah An-Naba ayat. Misalkan nanti yang sudah kelasnya beda lagi, sudah mau masuk Al-Baqarah, ya udah misalkan lanjutkan sebagaimana kita buat. Jadi bisa nih, jadi program password masuk kelas adalah one day one ayat menghafal. Ini menjadi bagian penting, nantinya bisa untuk diadopsi dan bisa dilakukan seperti itu. Bagaimana trik supaya peserta didik di sekolah kami ini mau yang belum bergabung mau bergabung ke kelas tapis dan ya boleh. Artinya kan kita tuh ingin mengajak orang, ya kan, mengajak kawan-kawan atau murid-murid yang ada di sini untuk dia mau bergabung pada kelas tahfiz ya. Pertama itu dimunculkan tahfiz ini bukan hal yang horor, bukan hal yang menakutkan. Kadang orang itu kan kalau sudah mendengar kata hafalan nih, Gen Z ini kan kadang-kadang kalau suruh hafalan apa ya, malas, ini pengakuan dia sendiri. Artinya kan ada perasaan malas ya kan. Nah, jadi buat menghafal itu menyenangkan. Nah, jadi kalau menghafal itu menyenangkan akan asik. Kalau sudah mendengar hafalan kemudian dia sudah malas duluan, lah gimana mau bisa hafal? Enggak mungkin. Tapi luar biasanya kalau memang tadi dari menghafal Quran tadi kemudian sekolah berinisiatif memberikan reward kepada siswa, beasiswa, potongan SPP atau yang semisalnya, atau bahkan gini, Yusuf dulu waktu SD, nah Ustaz ajarkan, nah ada adik kelas Yusuf dulu begini, jadi Ustaz berinisiatif untuk berikan reward kepada anak-anak SD. Siapa yang sudah hafal dan berani menyetorkan hafalannya satu juz satu kali duduk, akan Bapak berikan hadiah. Namanya SD, diberi hadiah senang. Kira-kira kalau anak SMA dikasih hadiah gimana? Oh ya senang juga, pasti kamu. Yang sudah gede juga akan masih tetap senang. Artinya reward itu di bagian dari bonus, tapi bukan satu capaian yang harus dicapai, tapi bagian daripada bonus. Khawatirnya kan nanti kalau hafal Al-Quran karena hadiah, niatnya sudah beda kan. Tetapi untuk satu kebaikan itu butuh dipaksakan. Saya ulangi lagi ya, untuk satu kebaikan itu butuh dipaksakan. Jadi dengan dipaksakan tadi awalnya itu berat, tapi ketika sudah terus-menerus akan jadi lebih senang. Butuh pembiasaan agar anak itu lebih senang belajar. Vanessa, mungkin apa saja saran dan masukan Ustaz untuk peserta tahfiz kami agar bisa lebih baik dalam mengikuti program tahfiz, serta manfaat apa yang bisa diperoleh bagi dirinya dalam mengikuti program tahfiz yang akan dilaksanakan. Kalau saran saya, yang pertama adalah niatkan semua itu semata-mata mencari ridha Allah. Jadi dalam belajar Al-Quran itu kalau kita tidak meniatkan karena Allah, meniatkan terhadap makhluk, meniatkan karena ada sesuatu di baliknya, itu nanti akan mempengaruhi dari amalan yang kita lakukan. Pertama, perbaikinya dalam menghafal Al-Quran itu perbaikinya. Berikutnya, kalau menghafal itu sebenarnya mudah, tapi yang susah menjaga.
Mencintai itu mudah, yang berat itu mempertahankan. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menjauhi daripada hal-hal yang dapat menghilangkan hafalan Al-Quran. Zina mata, zina lisan, zina telinga, zina tangan, dan lain sebagainya. Jadi perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, yang menjauhkan diri kepada Allah, itu harus dihindari. Artinya mustahil Al-Quran itu bisa bersanding dengan kemaksiatan itu mustahil. Sehingga hari ini kita harus memperbaiki diri. Nah, untuk para penghafal Al-Quran di SMA Muhammadiyah Sakit, maka selain kita memperbaiki niat, berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah menjaga hafalan itu dengan cara menjauhi dari segala perbuatan-perbuatan. Nah, ketika kita sudah bisa menjaga itu, insya Allah kita akan dijaga juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Yang menanamkan hafalan di dalam diri manusia itu Allah. Mungkin banyak nggak nih kira-kira kalau hari ini menurut Yusuf, dia cepat hafal, cepat hilang. Ada nggak ya kayak gitu? Ya. Ada nggak nih kira-kira karakternya orang yang hafalnya lama, habis itu hilangnya juga lama? Hafalnya susah banget nih kayaknya nih, tapi dia juga setelah itu sudah hafal lengket sekali. Ada nggak karakternya? Jadi sebenarnya banyak di karakter orang-orang ketika menghafal. Kadang ada yang susah, ini jangan sampai jadi ya, ngapalnya sudah susah banget nih, habis itu hilangnya cepat. Nah ini jadi masalah nih, ya udah susah-susah, tapi habis itu jangka berapa menit hilang. Wah, jadi kita harus benar-benar memperbaiki niat dan menjaga hafalan itu agar berkualitas, sehingga nantinya untuk para penghafal Al-Quran yang ada di desa sakit itu yang perlu diperhatikan agar kita dijaga juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan dari Pak Ustaz, kan tadi pacaran itu boleh, tapi pacarannya sama Al-Quran. Nah, itu tuh gimana caranya kayak bisa cinta gitu? Bisa cerita. Tapi cintanya tuh gak cuma di mulut, tapi di hati. Oh, pernah suka dengan lawan jenis nggak? Enggak dong. Oh, kan. Artinya kan normal ya seorang, apalagi seusia SMA kan muncul benih-benih cinta. Sekalipun sebenarnya kan dalam syariat kita itu nggak dianjurkan untuk pacaran, tapi ada ta'aruf. Kita ada ta'aruf. Dengan Al-Quran pun sama, kita harus melakukan perkenalan, pendekatan yang mendalam, sehingga nantinya ketika kita benar-benar tahu nih apa yang kemudian akan kita dapatkan, apa yang kemudian manfaat dari menghafal Al-Quran itu bisa kita rasakan, itu akan muncul satu perasaan senang. Sehingga yang Ustaz maksudkan dalam pacaran dengan Al-Quran tadi nih, ya, munculkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik kalam Al-Quran. Ketika kita hari ini benar-benar menjadi seorang hamba, yang mana kita ini menyadari bahwa hamba itu adalah lemah, ya nggak? Maka kita akan patuh terhadap Tuhan kita. Kalau seorang hamba dia sombong, seorang hamba dia tidak sadar bahwa dirinya lemah, berarti ada satu hal yang perlu diperbaiki di dalam diri. Sehingga nantinya ketika kita ini dekat dengan Al-Quran, kita pun juga harus menjaganya. Mencintai itu harus menjaga, merawat, memupuk, ya enggak? Interaksi yang rutin. Nah, awalnya gini, ada istilah gitu. Kalau dalam bahasa Jawa itu jalaran tresno sapa kulino. Artinya gini, cinta itu muncul karena keselingan. Nah, jadi kalau sering terus-menerus di interaksi kita dengan Al-Quran, lama-lama akan kita suka.
kita akan cinta. Kita baca lagi misalkan fadilah menghafal Al-Quran, fadilah membaca Al-Quran, pahalanya luar biasa. Nah itulah yang akan membangun benih-benih cinta, kesetiaan kita dengan Al-Quran. Nah coba sekarang, ini kan yang menjadi problem hari ini kita, ya enggak? Ya enggak, Pak? Ini kan problem kita hari ini. Coba, sekolah boleh bawa HP nggak sekolah sih? Boleh. Boleh. Ketinggalan HP-nya sama ketinggalan uang saku, pilih yang mana? Lu pilih ketinggalan uang saku kan? Nah itu nggak bisa dipungkiri Gen Z hari ini. Kalau ketinggalan ini, aku paniknya luar biasa daripada ketinggalan uang saku. Ya enggak? Karena di sini sudah ada ini, ada duitnya di dalamnya, jadi bisa transaksi online. Artinya ini jadi problem yang kemudian hari ini harus bisa kita siasati, bagaimana cinta kita dengan Al-Quran itu seperti halnya kita dekat dengan HP kita. Mampu nggak kita kemudian hari ini cinta dekat dengan Al-Quran sedekat dengan HP kita? Ini loh tidur di sebelah kita setiap hari, ya nggak sih? Tidurnya sebelahan sama HP nggak setiap hari? Tiap hari, bahkan makan di sebelahan. Coba, bisa nggak kemudian kita hari ini sedekat itu dengan Al-Quran seperti kita dekat dengan HP? Itu pertanyaan dari saya untuk dijawab. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Sekarang bisa nggak kira-kira? Nah, jadi kita harus cinta Al-Quran lebih daripada kita dekat dengan HP kita. Mungkin itu ya perlu kita. Terima kasih. Terima kasih Ustaz yang sudah menyampaikan sedikit ilmu di sini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke nih teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Saya selaku host pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan jangan lupa menonton video selanjutnya yang lebih menarik. Serta jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kita semua. Akhir kalam, nun wal qalam wa ma yasturun. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.